Blok Barat panik. Kemarin tanggal 8 September, para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam BRICS baru saja menyelesaikan pertemuan tingkat tinggi mereka. Meskipun digelar secara virtual, pertemuan ini menghasilkan beberapa poin penting yang bisa mengubah peta geopolitik dan ekonomi global. Apa saja yang mereka bahas dan apa signifikansinya bagi Indonesia? Mari kita kupas tuntas. Pertemuan yang diketuai oleh Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ini dihadiri oleh para pemimpin negara anggota BRICS lainnya, termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Yang menarik, pertemuan ini juga dihadiri oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto, serta para pemimpin dari negara-negara anggota baru seperti Mesir, Iran, dan Uni Emirat Arab. Fokus utama, perdagangan dan perlawanan terhadap standar ganda. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah bagaimana cara memperluas mekanisme perdagangan di antara negara-negara anggota. Ini adalah respons langsung terhadap kebijakan beberapa negara barat, terutama Amerika Serikat, yang baru-baru ini menaikkan tarif dagang. BRICS sepertinya ingin menunjukkan bahwa mereka punya alternatif dan tidak akan tinggal diam. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menyuarakan sentimen yang tampaknya diamini oleh para pemimpin lainnya. Beliau menyoroti adanya standar ganda dalam penerapan hukum internasional, di mana hukum internasional diabaikan setiap hari, di mana negara yang kuat membuat kewenangan, di mana negara-negara kecil dengan kekuatan yang lebih kecil diintimidasi, diancam, dirundung, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata. Pernyataan keras ini menggarisbawahi posisi Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya yang merasa bahwa tatanan dunia saat ini tidak adil. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk mempererat kerja sama dengan semua negara anggota BRICS, memandang blok ini sebagai pilar stabilitas dan harapan. Presiden Tiongkok Xi Jinping juga menekankan pentingnya multilateralisme dan menyerukan agar negara-negara BRICS bersama-sama mempertahankan tatanan perdagangan internasional yang adil. Senada dengan itu, perwakilan dari India juga menyoroti bagaimana sistem multilateral yang ada saat ini tampaknya gagal menjawab tantangan-tantangan global. Dengan bergabungnya anggota-anggota baru, kekuatan kolektif BRICS memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka kini merepresentasikan porsi yang sangat besar dari populasi, PDB, dan sumber daya alam dunia. Presiden Prabowo sendiri menyebut bahwa BRICS kini memiliki ekonomi terbesar, populasi terbesar, dan pasar terbesar di dunia. Apa artinya ini semua? Jadi, apa kesimpulan dari pertemuan ini? Pertama, BRICS semakin solid dan vokal dalam menyuarakan tatanan dunia yang lebih multipolar, di mana kekuatan tidak hanya terpusat di satu atau dua negara saja. Kedua, fokus pada penguatan perdagangan internal, menunjukkan adanya upaya serius untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan dan perdagangan yang didominasi oleh Barat. Ketiga, kehadiran dan pernyataan tegas dari Presiden Prabowo menandakan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang semakin proaktif dan berani mengambil posisi di panggung global. Indonesia melihat BRICS sebagai mitra strategis untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Pertemuan ini mungkin hanya berlangsung beberapa jam, tapi pesan yang dikirimkan sangat jelas. BRICS sedang bergerak maju dan siap untuk mengambil peran yang lebih besar dalam urusan dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah BRICS akan menjadi penyeimbang kekuatan global yang efektif? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis mendalam lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.